mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini, sedikitnya 100 tokoh yang tergabung dalam Penegak Daulat Rakyat atau PDR menyampaikan petisi ke MPR. Isinya, desak pemakzulan Presiden Jokowi. Sebelumnya, ada mosi tidak percaya sejumlah tokoh yang dibacakan oleh tokoh reformasi Amin Rais, yang disusul Gerakan People Power di Solo dan sejumlah daerah lainnya. Publik pun mencermati gerakan politik ini berpotensi membesar, karena itu patut diwaspadai jadi bola liar dan dijadikan kuda Troya oleh kelompok yang ingin menunda pemilu. Nah, mau tahu kisah lengkapnya seperti apa? Mari kita saksikan video berikut ini. Pada Kamis 20 Juli 2023, 100 tokoh yang tergabung dalam Penegak Daulat Rakyat atau PDR terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, dan emak-emak menyerahkan petisi 100 ke MPR RI. Petisi PDR tersebut berisi desakan agar MPR dan DPR RI memakzulkan Presiden Jokowi. PDR juga mengajak seluruh elemen bangsa secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah dirampas sekelompok elit yang bernama oligarki. Kedatangan rombongan PDR disambut anggota MPR RI Tamsil Lindrung. Tak sekedar menerima petisi 100 itu, Tamsil juga berjanji meneruskan aspirasi itu kepada pimpinan MPR dan DPR RI. Dijelaskan perwakilan petisi 100 PDR Rizal Fadila, ketetapan atau TAP MPR telah mengatur dasar hukum dari desakan mereka kepada DPR dan MPR agar memakzulkan Presiden Jokowi. Langkah itu bagian dari perjuangan konstitusional memulihkan kedaulatan rakyat. Ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2023 tentang etika kehidupan berbangsa dan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan presiden. Kata Rizal dalam keterangannya dikutip kantor berita politik Ermol pada Kamis 20 Juli 2023. Menurutnya ada sejumlah alasan yang mendasari lahirnya petisi itu. Pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanah sebagai presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki, baik politik maupun bisnis, ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak. Kedua, dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, Jokowi telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima, sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatis. Banyak perpu dibuat tanpa dasar, statsnood atau kedaruratan. Selain itu juga terjadi kriminalisasi pada ulama dan aktivis, tegasnya. Pembangunan ekonomi juga gagal, investasi mandek, dan utang luar negeri membengkak. Presiden dinilai melanggar konstitusi, khususnya pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Akibatnya, terjadi kerugian pada keuangan negara. Rakyat semakin miskin, sementara oligarki tambah kaya. Presiden Jokowi juga dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, baik tewasnya 894 petugas pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa pada 21 hingga 22 Mei 2019, maupun 6 syuhada pada peristiwa kilometer 50. Di sisi lain, melalui Kepres 17 garing 2022, Inpres 2 garing 2023 dan Kepres 4 garing 2023, pemerintah menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya dalam kasus 1965-1966. Fakta sebenarnya, PKI justru pemberontak dan pengkhianat negara. Terakhir,
Jokowi ikut campur dalam mendukung dan menyiapkan penerus presiden melalui pemilu 2024. Hal itu merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak azas demokrasi. Jadi contoh perilaku politik otoriter, seolah negara adalah aku dalam tanda kutip. Begitu juga dengan budaya ancaman dan sandra kepada para politisi tertentu agar seluruhnya dapat dikendalikan Presiden Jokowi. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta pengkhianatan negara yang seluruhnya tertuang dalam konsideran petisi 100. Semua itu menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasarkan hukum dapat segera dimakzulkan, tandas Rizal. Dia juga menegaskan petisi 100 penegak daulat rakyat dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat sebagai kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara, serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Merespon petisi tersebut, pengamat yang juga akademisi dari Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Ja'far kembali mengingatkan rezim untuk tidak menyepelekan gerakan politik yang dibangun kelompok kritis. Gerakan ini menunjukkan bahwa moral politik rezim semakin tergerus, kepercayaan rakyat semakin pudar seperti saat menjelang kejatuhan rezim Soekarno dan Soeharto. Sebelumnya, Pak Amin Rais dan sejumlah tokoh yang tergabung dalam organisasi Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara menyerukan mosi tidak percaya dan meminta untuk mencabut mandat Jokowi sebagai presiden. Lalu ada gerakan People Power di Solo dimotori Pak Mudrik Sangidu dan di beberapa daerah lainnya. Jadi ini tak boleh diremehkan oleh rezim karena bisa jadi bergelinding makin membesar bak bola salju karena rakyat makin tak percaya rezim ini seperti saat kejatuhan Soekarno dan Soeharto di masa lalu. Jelas TB Masa. Menurutnya, indikasi ini menunjukkan makin menguatnya gerakan People Power. Terlihat saat 100 tokoh sudah menggeruduk ke dalam parlemen di Senayan yang menuntut pemakzulan Presiden Jokowi. Artinya, perlawanan terhadap rezim sudah disuarakan di dalam gedung parlemen. Dalam kondisi itu, lanjut TB Masa, maka bola sudah berada di tangan parlemen. Apakah nanti parlemen benar-benar akan menggelar sidang istimewa untuk memakzulkan Jokowi atau tidak? Jika MPR menghendaki, maka tentu ada proses politik di mana akan muncul pro kontra di internal MPR. Apakah mayoritas setuju atau tidak di parlemen? Itulah yang kita cermati, jelas TB Masa. Sementara di sisi lain, TB Masa juga melihat adanya kekuatan ekstra parlemen yang bisa jadi akan mendesak parlemen jika MPR, DPR tak serius merespon petisi tersebut. Kekuatan ekstra parlemen seperti mahasiswa, buruh, dan elemen-elemen kritis atau kelompok strategis lainnya jika menyatu dengan 100 tokoh yang mengajukan petisi, maka gerakan People Power akan benar-benar terulang seperti saat kejatuhan Soekarno dan Soeharto, papar TB Masa. Meski begitu, TB Masa mengingatkan perlunya kewaspadaan, khususnya petisi 100 dan gerakan mosi tidak percaya terhadap rezim. Jangan sampai gerakannya jadi bola liar dan ditunggangi kelompok yang sejak awal ingin menunda pemilu 2024. Ya, saya sepakat bahwa gerakan mosi tidak percaya dan petisi 100 tokoh perlu waspada. Jika ini menjadi besar dan jadi People Power, perlu leader yang kuat seperti gerakan reformasi 98 dimotori Amin Rais dan Gus Dur. Jangan sampai gerakan yang sekarang ini jadi bola liar, jadi kuda Troya atau tunggangan kelompok tertentu untuk tunda pemilu. Kelompok tunda pemilu kan sudah ada bersamaan dengan gerakan dukung 3 periode. Karena gerakan dukung 3 periode tampaknya sudah tamat, maka bisa jadi gerakan tunda pemilu yang bisa menunggangi. Makanya perlu sama-sama dicermati perkembangannya. Jelas TB Masa.
Soal gerakan tunda pemilu 2024 sebelumnya telah diungkap oleh peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Nuri Oktariza yang menduga ada kelompok terorganisir yang bekerja untuk menunda pemilu. Saat itu, Nuri menyorot soal dibalik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menunda tahapan pemilu 2024. Saya sulit untuk tidak lihat putusan PN Jakarta Pusat sebagai bagian dari kelompok yang ingin pemilu ditunda. Kelompok ini bisa terorganisir, bisa tak terorganisir, tapi tujuannya sama, pemilu ditunda, entah 1 atau 2 tahun dan seterusnya, kata Nuri yang disiarkan di kanal YouTube CSIS pada Jumat 3 Maret 2023. Nuri mengatakan kelompok ini bisa gunakan banyak instrumen demi menunda pemilu, di antaranya lewat pintu pengadilan dan mobilisasi massa, seperti mobilisasi kepala desa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, pergerakan kelompok yang ingin menunda pemilu akan makin serius jelang pemilu. Nah, apakah gerakan mosi tidak percaya dan petisi makzulkan Presiden Jokowi oleh 100 tokoh ini akan berhasil atau justru jadi bola liar dan jadi kuda Troya kelompok yang ingin menunda pemilu? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.